Hai guys, it's me Bonifalo. Ini dengan saya Bonifalo dari tim kursus Bahasa Inggris RBA 100. Dan hari ini kita akan masih menggunakan cuplikan video dari film The Pursuit of Happiness yang akan kita ambil untuk sebagai referensi dari pembelajaran kita hari ini. Dan terutama hari ini saya ingin mengajarkan kalian satu teknik sederhana, terutama bagi kalian yang masih dasar banget, untuk bagaimana bisa mendapatkan lebih banyak kosakata, terutama kata kerja dan juga kata-kata yang lainnya. Dengan satu teknik ini, saya yakin 100% Anda akan secara signifikan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. Ayo, mari kita langsung saja mulai dengan tonton cuplikan video singkat berikut ini. And I wanted to come up with a story that would demonstrate qualities that I'm sure you all admire here, like earnestness or diligence or team playing to something. And I couldn't think of anything. Gimana guys, apakah kalian memahami apa yang dikatakan oleh Will Smith dalam video yang baru saja kalian tonton? Kalau belum, mari kita coba sekali lagi. Ayo, mari kita mulai. And I wanted to come up with a story that would demonstrate qualities that I'm sure you all admire here, like earnestness or diligence or team playing to something. And I couldn't think of anything. Hai guys, welcome back to another episode of Rumah Belajar 100. Dan langsung saja mari kita mulai. Nah, Anda baru saja selesai menonton sebuah cuplikan video dari film The Pursuit of Happiness. Itu film sangat-sangat bagus untuk ditonton. Dan langsung saja kita mulai bahwa ini adalah kata-kata yang saya ambil lurus-lurus dari pembicaraannya dia. Dan kita akan bahas terutama kata-kata yang saya garis bawahi. Dia bilang, And I wanted to come up with a story that would demonstrate qualities, and I'm sure you all admire here, like earnestness or diligence or team playing to something. And I couldn't think of anything. Nah, itu kira-kira pembicaraan yang dia katakan ya. Dan langsung saja mari kita bahas tentang kosakata yang aku garis bawahi. Nah, pertama adalah yang ini. Saya yakin kalian tahu semua tentang ini. Nah, kalau kalian perhatikan kata-kata dari si Will Smith, terutama pelafalannya, dia seolah-olah hilangkan bunyi T-nya ya. Bukan seolah-olah, memang dia hilangkan bunyi T-nya. Dan itu adalah kebiasaan orang Amerika. Sedangkan orang Inggris biasanya mereka tetap adakan. Jadi ini hanyalah di Amerika. Tapi meskipun demikian, karena pengaruh dari film-film orang Barat, terutama orang Amerika sangat-sangat luas, kadang orang Inggris juga menghilangkan. Mereka niru kayak gitu ya. Jadi sekali lagi dia tadi mengatakan and I wanted to come up with a story that would, nah kayak gitu ya. Jadi I wanted. Nah kayak gitu. Tapi kalau Anda bilang wanted juga nggak menjadi masalah. Wanted itu nggak menjadi masalah. Apa arti dari kata wanted atau wanted itu? Itu artinya ingin ya. Jadi aku ingin, yang tadi aku mau katakan, mau ajarkan kalian hal dasar untuk mempraktikkan bahasa Inggris Anda adalah kata yang ini ya. Dan saya ingin mulai dari kata dasar dari kata wanted atau wanted. Alright, kata dasarnya adalah want, alright, kayak gini. Nah, ini karena kata kerja, maka kalau kata kerja yang mengikutinya, kata kerja berikutnya harus ditambah to ya. Makanya biasanya kalian dengar saya ataupun orang bule lain mereka bilang I want to go. Jadi to go, alright. Nah, itu adalah kebiasaan kata kerja. Kalau ada kata kerja kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sebelum kata kerja tersebut, terutama kalau mereka masih dalam satu kalimat ya. Kalau udah beda kalimat biasanya enggak lagi. Jadi kalau dalam satu kalimat biasanya ada kata to di kata kerja keduanya atau ketiganya atau keempatnya. Misalkan kayak gini. I want to go home. Alright? I want to go home. Nah, kita tambahkan to-nya tepat pada kata kerja keduanya. Nah, saya ingin kalian melatih dengan yang ini. Nah, itulah alasannya kalau want to kemudian dipendekkan lagi, kemudian orang bule mereka akan lafalkan ini wanna, alright, wanna. I wanna go home, alright. I wanna go home. Aku ingin pergi ke rumah. Ini sebenarnya singkatan dari want to, alright. Makanya kalau sesudah wanna kita dilarang pakai to lagi ya. Jangan bilang I wanna to go home, enggak. Itu enggak tepat. Yang tepatnya adalah I wanna go home atau I want to go home.
Kayak gitu ya. Dan di video kali ini aku ingin mengajarkan kalian untuk melatih diri kalian menggunakan kosakata ini untuk meningkatkan kemampuan kata kerja Anda. Contohnya kayak gini, aku akan demonstrasikan kira-kira cara melakukan hal itu. Nah, contohnya aku ingin membeli mobil ini. Anda langsung saja katakan, I want to buy this car, alright? Aku ingin membeli mobil ini. Atau Anda bisa singkatkan ini dengan I wanna buy this car, kayak gitu. Atau anggap saja aku ingin makan nasi, I want to eat rice. Atau I wanna eat rice. Jadi want to eat, ya. Jadi kata kerja berikutnya adalah eat. Jadi kalian mau ingin apa? Aku ingin anggap saja menyetir mobil, I wanna drive, alright? I wanna drive my car. Alright, kayak gitu. Atau I want to drive my car. Jadi Anda udah tambah satu kata kerja yaitu drive. Atau anggap saja kata kerja lainnya, misalkan membaca. Tinggal kalau ribet. Tinggal kalau Anda mau mengembangkan kata kerja tersebut, I want to read this book. Atau I wanna read this book. Kayak gitu ya. Atau Anda ingin menulis sesuatu, sebuah artikel, I wanna write an article. Kayak gitu, I want to write an article. Jadi dengan kata want to, Anda bisa mendapatkan lebih banyak kata kerja. Atau Anda, jangan hanya I. Misalkan Anda, you want to eat rice, you wanna eat rice. Atau you wanna drive. Atau you wanna take a walk. Atau you wanna run. Atau anggap saja apa saja. Jadi Anda tinggal tambahkan kata kerja di sini. Anda mau apa? Dia ingin apa? Atau mereka ingin apa? Nah, kalau he berarti kita tinggal tambahkan s-nya ya. He wants to go home. Dia ingin pulang ke rumah, alright? Atau kalau misalkan ini kamu nggak mau tambahkan s karena ribet, pakai aja wanna. Kalau wanna nggak ada tambahan apa-apa, he wanna go home, kayak gitu aja, lebih enak kan? Sama dengan she wants to anggap saja eat rice. Dia ingin makan nasi. She wants to eat rice. Nah, kalau Anda nggak mau repot-repot tambahkan s, pakai wanna aja. Akan lebih singkat. She wanna eat rice. Yang paling penting kalau Anda udah pakai wanna, nggak boleh tambahkan to-nya ya. She wanna eat rice. She wanna go home. She wanna drive. Kayak gitu. Atau she wanna work out. Atau she wanna apa? Kira-kira dia mau apa? Atau mereka mau apa? Tinggal tambahkan di situ aja ya. Next. Nah, kalau wanted itu bentuk past-nya ya. Jadi tinggal di bias. Nah, kalau dalam bentuk past-nya biasanya kita tetap pakai wanted, alright? Kita nggak ada singkatan semacam atau wanted aja. Seperti Will Smith, dia tidak pakai wanna. Mengapa? Karena ini dalam bentuk past. Jadi itulah alasannya si Will Smith tetap pakai wanted atau wanted ketimbang wanna. Karena apa? Wanna itu adalah singkatan dari want to, bukan singkatan dari wanted to. Jadi kalau Anda mau ngomong tentang past, kita tetap pakai wanted atau wanted. Jangan singkatkan. Makanya si Will Smith di sini katakan I wanted to come up with a story. Jadi wanted, bukan wanna, alright? Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari Anda juga akan perhatikan kalau orang bule juga sering melanggar hal-hal tersebut. Karena bagi mereka ya grammar penting ketika saat ngomong dalam situasi yang formal. Sedangkan kalau dalam situasi yang informal, maaf ya ribet, kadang mereka masih melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu. Nggak masalah bagi mereka, tentunya nggak masalah bagi kita juga, alright? Dan langsung saja mari kita lanjut. Kata berikut adalah demonstrate. Jadi sekali lagi cara Anda lafalkannya adalah demonstrate, alright? Demonstrate. Sekali lagi demonstrate. Bahkan bunyi T pada akhirnya kadang bisa ada, kadang juga bisa enggak, atau bahkan kadang berubah bunyinya. Apa arti dari kata demonstrate ini? Ini artinya mendemonstrasikan. Misalkan Anda bisa mendemonstrasikan bagaimana mesin ini bekerja, atau Anda bisa mendemonstrasikan bagaimana alat ini bekerja. Anda bisa pakai kata demonstrate, atau Anda bisa menggunakan kata yang sama untuk mengatakan bahwa ada orang yang berdemonstrasi atau demo pemerintah atau demo siapa saja. Anda bisa menggunakan kata demonstrate, alright? Jadi boleh, nggak menjadi masalah. Dan aku mau coba ajarkan kalian cara membuat kalimat menggunakan kata demonstrate ini. Misalkan aku ingin mendemonstrasikan bagaimana mesin ini bekerja. Anda bisa katakan
I wanna demonstrate how this machine works. Alright, saya ingin mendemonstrasikan bagaimana mesin ini bekerja, atau this laptop works. Alright, kayak gitu. I wanna demonstrate how this laptop works, atau I wanna demonstrate how this machine works, kayak gitu. Atau Anda ingin katakan, aku ingin mendemonstrasikan bagaimana metode ini bekerja, tinggal ganti ini dengan method. Alright, kayak gitu. I wanna demonstrate how this method works, kayak gitu juga boleh. Atau aku ingin mendemonstrasikan bagaimana menjadi orang yang rajin, Anda juga bisa katakan itu. I wanna demonstrate how to be a diligent person, atau how to be a diligent man. Alright, kayak gitu. Itulah yang dimaksudkan dengan si Will Smith di sini. Jadi dia sebenarnya ingin mendemonstrasikan yang namanya qualities. Nah, bagaimana cara Anda melafalkan kata ini kalau gaya Amerika? Caranya adalah aku akan mengajarkan kalian dari bentuk singularnya, yaitu quality. Jadi kayak gitu. Quality. Tapi karena gaya Amerika biasanya kalau ada bunyi T yang diapiti oleh bunyi vowel atau bunyi huruf hidup, biasanya dia berubah menjadi D yang halus. Jadi quality. Jadi kalau misalkan dalam bentuk plural, maka tentunya adalah qualities. Sedangkan kalau gaya Inggris, mereka pakai qualities. Kayak gitu ya. Atau kalau bentuk singularnya adalah quality. Ini artinya kualitas ya. Misalkan kayak kualitas laptop tersebut, atau kualitas barang ini, atau kualitas barang itu. Nah, itulah yang dinamakan dengan kualitas. Tetapi yang dimaksudkan dengan si Will Smith di sini adalah kualitas diri seseorang ya. Kualitas saya itu seperti apa? Kerajinan, atau seperti keseriusan, atau bekerja dalam tim. Nah, itulah yang dinamakan dengan kualitas. Atau Anda memiliki kualitas sebagai seorang pemimpin, itu namanya qualities. Alright, misalkan aku kasih contoh ya, you don't have the right, anggap saja kayak gini, atau ini nggak usah juga, nggak menjadi masalah ya, qualities to be a teacher. Anda nggak punya kualitas yang tepat untuk menjadi seorang guru. Ini bisa nggak usah ada juga, nggak menjadi masalah. Jadi you don't have the qualities to be a teacher. Atau anggap saja Anda tidak memiliki kualitas kepemimpinan, atau Anda memiliki kualitas kepemimpinan. Kita pakai yang positif aja ya. You have the leadership qualities. Kayak gini, Anda punya kualitas kepemimpinan. Anda bisa menjadi, you can be a leader, atau you can be a great leader. Karena Anda punya kualitas kepemimpinan. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan si Will Smith. Tetapi kalau Anda mau katakan kayak barang ini memiliki kualitas yang bagus, atau memiliki mutu yang bagus, Anda bisa katakan, anggap saja dalam bentuk laptop ya. Anda bisa katakan, this laptop has high quality. Kayak gini, dia memiliki kualitas yang bagus. Atau bisa Anda ganti dengan low quality, atau kualitasnya tidak bagus. Atau Anda bisa katakan poor atau poor quality. Jadi this laptop has poor quality, atau this laptop has poor quality. Jadi kayak gitu, entah high quality atau low quality atau poor quality, nggak menjadi masalah. Atau misalkan aku hanya membeli barang yang berkualitas tinggi ya, aku bisa katakan I just wanna buy high quality product. Kayak gini, aku hanya ingin membeli produk yang berkualitas tinggi. I just wanna buy high quality product. Nah, kayak gitu. Kalau Anda memiliki atau membeli barang yang berkualitas tinggi, berarti dia tentunya bagus ya. Tetapi kalau low quality atau low quality product, tentunya barangnya kurang bagus atau tidak berkualitas. Atau poor quality atau poor quality product, tentunya barangnya tidak bagus. Nah, diri kita juga sama. Kalau kita tidak memiliki kualitas yang bagus, tentunya kita
adalah low quality, tetapi kalau kita punya kualitas diri yang bagus tentunya kita adalah high quality. Jadi kayak gitu ya. Dan dia lanjut bilang, I'm sure you all admire. Nah, berikut adalah admire. Yang ini cara Anda lafalkannya adalah admire. Bahkan ada juga yang bilang admire. Nggak menjadi masalah, tetapi kebiasaan si Will Smith juga tadi bilang admire. Ini artinya mengagumkan atau mengagumi. Misalkan aku mengagumi jaket kamu, aku bisa katakan I admired your jacket, alright? I admired your jacket. Atau aku mengagumi rumah kamu, mewah banget atau bagus banget. I admired your house. Kalau misalkan dalam bentuk past ya, atau misalkan dalam bentuk present juga nggak menjadi masalah. I admire your house. Aku mengagumi rumah kamu. It's so beautiful, alright? Kayak gini, sangat-sangat indah, alright? I admire your house, it's so beautiful. Atau seperti yang tadi saya katakan, saya mengagumi jaket kamu. I admire your jacket, it's so beautiful. Atau it's good on you, artinya bagus berada atau saat Anda pakai ya. It's good on you, alright. Jadi kalau misalkan sesuatu bagus dipakai, Anda bisa pakai hal-hal seperti ini. It's good on you, artinya bagus atau cocok dengan Anda. I admire your jacket. Atau misalkan Anda mengagumi seseorang atau mengagumi dia karena kualitas kepemimpinannya, Anda bisa katakan I admire him for his leadership qualities. Kayak gini. Jadi I admire him for his leadership qualities. Kayak gitu ya. Aku mengagumi dia karena kualitas kepemimpinannya. Atau Anda katakan aku mengagumi dia, dalam hal ini dia perempuan, karena keberaniannya atau karena kerja kerasnya atau karena kayak dia berjuang terus tanpa putus asa. Anda bisa katakan I admire her for her bravery, artinya karena keberaniannya. Atau mungkin hal lain, anggap saja her determination, atau anggap saja hal lain, misalkan work ethic, etos kerjanya dia. Jadi Anda mengagumi seseorang karena kualitas tersebut ya. I admire her for her bravery, atau I admire her for her determination, atau I admire her for her work ethic. Kayak gitu ya. Jadi Anda biasa mengagumi seseorang karena apa ya? Jadi Anda bisa pakai kata admire ya. Berikut kita langsung saja lanjut ke hal berikut ya supaya nggak terlalu panjang. Next adalah earnestness. Nah, ini adalah sebuah kata benda seperti juga diligence atau team playing. Nah, earnestness itu adalah keseriusan atau dia masih sama dengan determination. Kayak gini, dia masih mirip serius dan mau berjuang terus sampai titik atau sampai darah terakhir kayak gitu ya. Itulah yang dinamakan dengan earnestness. Atau misalkan kalau itu sebenarnya kata sifat yang dijadikan kata benda. Kalau kata sifatnya adalah earnest. Jadi misalkan kalau aku katakan ke kamu bahwa Anda adalah orang yang earnest, berarti Anda memiliki komitmen untuk mencapai atau untuk berjuang keras untuk mencapai goal-goal Anda, alright? Contoh kalimatnya, misalkan he is an earnest young man, alright? Dia adalah orang yang serius, anak muda yang serius ya. Atau contoh kalimat lain ya. Jadi kalau Anda earnest berarti Anda betul-betul ada you are, sinonimnya adalah you are determined untuk bisa mencapai goal-goal Anda. You are determined atau you are earnest to achieve your goals atau untuk mencapai goal-goal Anda ya. Jadi kalau orang bilang you are earnest berarti Anda orang yang serius. Tetapi kadang juga bisa bermakna yang agak sedikit negatif, yang mana Anda terlalu serius, saking seriusnya Anda tidak mau ada hiburan, Anda tidak mau diganggu, jadi serius banget ya. Itu juga bisa dipakai kata earnest. Atau misalkan ada orang yang mengatakan bahwa kami bersumpah untuk menghancurkan
pemerintah karena mereka telah melakukan ini. Ini juga bisa pakai kata earnest. Misalkan kalau ada orang yang bilang they are atau they're indebtedly earnest to destroy the government, dan selanjutnya berarti mereka serius banget untuk menghancurkan pemerintah. They're indebtedly earnest to destroy the government. Kayak gitu ya. Jadi earnest itu artinya serius atau determined. Mereka memiliki arti yang sama. Jadi apakah Anda serius untuk mencapai goal-goal Anda? Anda bisa pakai kata yang sama, yaitu are you earnest to achieve your goals, atau are you determined to achieve your goals. Kayak gitu. Anda bisa pakai kata earnest. Berikut adalah diligence ya. Nah, kata sifat itu juga sekali lagi berasal dari kata sifat diligent. Misalkan I'm diligent artinya aku rajin, atau you're diligent artinya Anda rajin. Itulah arti dari diligent. Atau kata bendanya yaitu diligence. Misalkan kayak kerajinan adalah salah satu kualitas dirinya ya. Anda bisa pakai kalimat itu seperti diligence is one of his qualities. Kayak gini, salah satu kualitasnya ya. Jadi kalau misalkan dia memiliki kualitas yaitu diligence, maka dia tentunya adalah diligent. Jadi he is diligent. Jadi Anda bisa pakai ngomong hal buat kalimat seperti ini. Atau misalkan Anda katakan kerajinan, diligence is one of the keys to be successful. Alright, kayak gini. Jadi kerajinan adalah salah satu kunci untuk menjadi sukses. Diligence is one of the keys to be successful. Atau misalkan Anda mau buat status kayak diligence, earnestness, and determination are the keys to be successful. Nah, Anda bisa buat status kayak gitu. Orang kayak, wow, ini orang bagus banget ya. Jadi diligence, determination, and earnestness are the keys to be successful. Adalah kunci untuk sukses ya. Berikut adalah team playing. Nah, ini adalah kata benda untuk kayak bekerja dalam tim ya. Jadi kata benda yang lain mungkin yang Anda sering dengar adalah team player, right? Sebentar. Team player. Nah, ini artinya pemain tim, pemain dalam sebuah tim. Jadi jika Anda anggap saja mau diterima dalam perusahaan kami, Anda harus menjadi seorang pemain tim. You need to be a team player. Jadi if you wanna work in our company, you need to be you need to be a team player. Anda harus menjadi pemain tim. If you wanna work in our company, you need to be a team player. Kayak gitu ya. Aku yakin teman-teman udah tahu kalau Anda adalah seorang team player, berarti Anda berkontribusi banyak juga dalam sebuah tim. Jadi misalkan kayak bermain bola kaki, kalau misalkan saja kipernya kalau kakinya aja sakit, nggak bisa nangkap bola, berarti mereka akan kalah. Atau misalkan backnya juga sakit atau tidak bekerja dengan optimal, tentunya mereka akan kalah karena sering kebobolan. Jadi kalau Anda mau jadi team player, berarti Anda harus bekerja dengan keras supaya Anda bisa berkontribusi banyak ke dalam tim Anda juga ya. Itulah alasannya dalam perusahaan-perusahaan mereka selalu membutuhkan orang-orang seperti itu. Dan dia bilang, I couldn't think of anything. Aku nggak bisa berpikir apa kualitas yang lain lagi selain yang ini. Maaf ya, di sini ribut banget. Jadi sekali lagi kita udah belajar banyak. Maaf kalau kadang ada ribut ya, karena memang kami dekat dengan jalan raya yang mana orang-orang di sini kadang nakal-nakal, larinya gila-gila banget ya. Jadi sekali lagi mari kita mulai latihan ngomong hal-hal ini lagi. And I wanted to come up with a story that tadi kayaknya terhapus, that would demonstrate qualities
and I'm sure you all admire here, like earnestness or diligence and team playing to something, and I couldn't think of anything. Dan aku harap teman-teman udah paham banyak dari pelajaran kali ini. Jika belum, jangan lupa untuk komentar supaya aku bisa balas komentar Anda, dan mungkin aku akan perbaiki di video-video sebelumnya. Dan untuk teman-teman sekalian, jangan lupa untuk subscribe ke halaman YouTube kita, yaitu sekali lagi nama kita adalah Kursus Bahasa Inggris RBA 100, entah di YouTube ataupun halaman Facebook kita. Dan juga jangan lupa untuk like halaman Facebook kita, dan juga nyalakan loncengnya ya, entah di YouTube. Caranya adalah langsung saja klik lonceng, simbol loncengnya di setiap video biasanya ada ya, ataupun di halaman Facebook biasanya di atas ini ada nama kita dan juga ada simbol loncengnya. Klik lonceng tersebut dan pilih semua video, dan Anda akan selalu mendapatkan notifikasi dari kami kalau kami publish video-video kami di halaman Facebook ataupun di YouTube. Dan terima kasih udah menonton, dan jangan lupa untuk praktikkan apa yang Anda pelajari. Dan untuk teman-teman sekalian yang ingin mendapatkan mentoring langsung dari para tutor kami, Anda bisa menghubungi nomor WA salah satu admin kami, yaitu Anda bisa menghubungi nomor WA 0813 8719 8968 ya. Anda bisa menghubungi nomor WA ini sekali lagi 0813 8719 8968 dan minta promo ataupun program kami di sana ya. Ada banyak sekali program dan juga promo yang ada di kami. Salah satu yang paling terkenal adalah yang 85% diskon, yang mana Anda hanya bayar 150.000 untuk dapatkan materi, bimbingan, dan juga grup WA. Anda bisa langsung ngomong bahasa Inggris dengan saya kapan saja, praktikkan di dalam grup. Dan terima kasih udah nonton. Silahkan lanjutkan video ini. Good luck guys. I've been sitting out there for the last half hour trying to come up with a story that would explain my being here dressed like this. And I wanted to come up with a story that would demonstrate qualities that I'm sure you all admire here, like earnestness or diligence or team playing to something. And I couldn't think of anything. I've been sitting out there for the last half hour trying to come up with a story that would explain my being here dressed like this. And I wanted to come up with a story that would demonstrate qualities that I'm sure you all admire here, like earnestness or diligence or team playing to something. And I couldn't think of anything.